Indonesia telah mendapatkan hasil undian kualifikasi Piala Dunia 2026, dan hasilnya cukup menantang. Garuda harus berada di grup yang dikenal sebagai grup neraka, bersama 3 tim yang rutin berpartisipasi di Piala Dunia serta 2 tim kuat dari Asia. Hampir semua tim terkuat dari masing-masing pot berada di grup C bersama Indonesia. Namun, siapapun lawannya, Asnawi dan rekan-rekan harus siap mental dan tidak menyerah sebelum bertarung. Demi ambisi besar untuk lolos ke Piala Dunia 2026, tidak ada pilihan lain selain memperkuat timnas dengan pemain keturunan. Saat ini, beberapa nama sedang didekati untuk memperkuat skuad Garuda. Siapa saja mereka? Kevin Dix bakar besi. Saat ini, timnas Indonesia sudah memiliki banyak stok pemain bertahan, namun posisi ini adalah posisi yang paling rawan terkena akumulasi kartu dan juga cedera. Jadi, tidak ada kata cukup untuk pemain di posisi ini. Mendatangkan Kevin Dix bukan hanya sekedar memperbanyak opsi untuk posisi pemain belakang, namun juga akan menambah mental Garuda ketika menghadapi tim-tim kuat. Kevin Dix bukanlah pemain sembarangan. Pemain berusia 27 tahun itu sudah memiliki segudang pengalaman di Eropa dan Liga Champions, yang sudah biasa menghadapi gempuran tim-tim kuat Eropa seperti Bayern Munich, Manchester United, Liverpool, hingga Manchester City. Kevin adalah pemain berposisi bek kanan. Namun bersama Copenhagen, ia lebih sering dimainkan sebagai bek tengah dalam 2 musim terakhir, dan Kevin mampu tampil gemilang di posisi tersebut. Bahkan, musim lalu Kevin berhasil menjadi pemain terbaik Copenhagen sepanjang musim 2022 hingga 2023. Pengalamannya ini akan sangat berharga bagi timnas Indonesia, terutama ketika menghadapi lawan-lawan tangguh di kualifikasi Piala Dunia. Mees Hilgers. Sama halnya seperti Kevin Dix, Mees Hilgers adalah bek tengah kelas Eropa yang menjadi pilihan utama di klub besar Liga Belanda. Sudah cukup membuktikan bagaimana kualitas Mees Hilgers saat ini. Pemain FC Twente itu memiliki nilai pasar 7 juta euro, atau sekitar 121,67 miliar rupiah. Harga itu diprediksi akan terus naik mengingat grafik penampilannya yang terus meningkat. Musim depan, Mees Hilgers kemungkinan akan bermain di Liga Champions Eropa bersama FC Twente jika mereka berhasil lolos dari babak playoff. Hingga saat ini, putra dari Linda Topeng itu belum menutup kemungkinan untuk membela timnas Indonesia. Pemain yang memiliki setengah darah Indonesia itu masih membuka peluang berseragam merah putih. Apalagi beberapa waktu lalu, ia mengungkapkan bahwa dirinya sangat mencintai Indonesia. Jika Mees Hilgers bisa dibawa ke timnas Indonesia, bisa dibayangkan betapa kuatnya lini belakang Garuda, apalagi jika dirinya dimainkan bersama Jay Ignes dan Kevin Dix di lini belakang. Jayden Oosterwolde. Sulitnya menembus timnas pusat akan jadi pertimbangan bagi Oosterwolde untuk menerima tawaran dari timnas Indonesia. Jayden Oosterwolde saat ini bermain bersama klub raksasa Liga Turki, Fenerbahce. Pemain berpostur 189 cm itu merupakan pemain yang bisa bermain di banyak posisi. Selain bisa menempati posisi bek kiri, ia juga bisa bermain di posisi bek tengah, gelandang, hingga penyerang sayap kiri. Berhubung Garuda sudah memiliki banyak pemain untuk posisi bek kiri, Jayden Oosterwolde bisa dimainkan lebih ke depan untuk menempati posisi sayap kiri. Dengan gaya bermain yang mirip seperti Gareth Bale, kehadirannya di timnas Indonesia akan menambah ketajaman lini depan Garuda. Melihat harga pasarnya yang mencapai 13 juta euro, atau setara dengan 225,96 miliar rupiah, kualitas Jayden Oosterwolde tidak perlu diragukan lagi.
Ula Romeni. Ula Romeni adalah pemain yang wajib didatangkan ke timnas Indonesia jika ingin serius lolos ke Piala Dunia 2026. Romeni merupakan paket komplit untuk lini depan. Pemain berusia 23 tahun itu bisa bermain di kedua sayap dan posisi penyerang tengah. Ula Romeni memiliki kecepatan dan akurasi umpan yang hebat ketika ditempatkan di posisi sayap. Romeni juga memiliki finishing touch yang mematikan ketika ditempatkan di posisi penyerang tengah. Dengan gaya bermain yang mengingatkan pada mantan bintang timnas Belanda, Robin van Persie, Ula Romeni bisa menjadi sosok penting dalam upaya Indonesia meraih tiket ke Piala Dunia 2026. Kemampuannya untuk bermain di beberapa posisi di lini depan akan memberikan fleksibilitas taktik bagi Shin Tae-yong. Eliano Rogers. Lini depan Garuda menjadi sektor yang harus dibenahi dengan serius oleh Shin Tae-yong. Eliano Rogers bisa menjadi solusi konkret untuk masalah tumpulnya lini serang Garuda. Rogers adalah pemain berposisi sayap yang bisa juga menempati posisi gelandang serang. Saat ini, Eliano bermain bersama klub Eredivisie Belanda, PSV Zwolle. Musim lalu, ia mencatatkan penampilan sebanyak 32 pertandingan dan berhasil mencetak 3 gol dan 1 assist. Kehadiran Eliano Rogers di timnas Indonesia akan menambah kreativitas dan efektivitas di lini depan. Dengan kemampuan dribble dan visi bermain yang baik, Rogers bisa menjadi tumpuan serangan Garuda dalam menghadapi lawan-lawan tangguh di kualifikasi Piala Dunia. Sydney Van Hooijdonk. Jika Shin Tae-yong benar-benar ingin memiliki pemain asli berposisi nomor 9 di timnas Indonesia, maka jawabannya adalah Sydney Van Hooijdonk. Pemain dari klub Serie A Italia, Bologna, yang saat ini sedang menjalani masa peminjaman di klub divisi Championship, Norwich City, ini memiliki kualitas hebat untuk menjadi seorang target man. Dengan postur tinggi 190 cm, Hooijdonk sangat berbahaya ketika duel udara di depan kotak penalti lawan. Selain itu, Hooijdonk juga memiliki pergerakan dan finishing touch yang mematikan. Keberadaannya di lini depan timnas Indonesia akan menambah dimensi baru dalam serangan, khususnya dalam situasi bola mati dan umpan silang. Itulah beberapa pemain yang bisa didatangkan untuk memperkuat timnas Indonesia menjelang putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Jika pemain-pemain tersebut bisa bergabung, Garuda memiliki kans besar untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Bagaimana tanggapan kalian? Tulis di kolom komentar.